Pengabdian seorang guru adalah panggilan jiwa yang tak mengenal batas, terutama di pelosok negeri. Selama 6 tahun terakhir, saya Teti Afriani SPDGR telah mengabdikan diri sebagai guru di SDN 185 Sialangpungguk. Sekolah ini bukan sekedar bangunan, ia adalah mercusuar di balik tantangan alam yang ekstrim. Setiap pagi, perjalanan menuju sekolah adalah pertarungan harian melawan medan. Harus menyeberangi luasnya Sungai Batanghari dan kemudian melintasi perbukitan curam yang diselimuti hutan dan perkebunan sawit. Kondisi ini menuntut tidak hanya profesionalisme mengajar, tetapi juga dedikasi, ketangguhan, dan komitmen luar biasa untuk memastikan hak belajar setiap anak di Selangpungguk terpenuhi. Perjalanan yang sulit ini telah menempa saya menjadi pribadi yang teguh dan berkomitmen penuh. Saya belajar bahwa dedikasi sejati seorang guru terwujud dalam konsistensi kehadiran, menepati janji pada murid-murid apapun tantangan geografisnya. Lokasi sekolah yang terpencil dan akses yang sulit menciptakan isolasi ganda, yaitu isolasi geografis dan isolasi sosial. Sekolah kami juga masih menghadapi kendala fundamental dalam hal energi dan konektivitas. Akses internet yang tidak tersedia sangat menghambat kegiatan belajar. Tanpa listrik, penggunaan proyektor, komputer, atau media digital modern menjadi mustahil. Pembelajaran harus kembali ke metode konvensional, menuntut guru untuk berinovasi tanpa bantuan teknologi. Sebagai guru kelas di daerah perkebunan sawit, saya mengamati banyaknya limbah dan jangkauan kelapa sawit atau jangkos yang hanya dibuang. Limbah ini ternyata dapat digunakan sebagai media tanam jamur merang yang bernilai gizi tinggi. Bahkan di lingkungan kami, jamur ini tumbuh subur di saat musim hujan tanpa harus dilakukan budidaya. Khususnya di daerah pedalaman, peran pendidikan menjadi semakin vital. Di lokasi-lokasi ini, sekolah seringkali bukan hanya pusat belajar formal, tetapi juga satu-satunya akses anak-anak terhadap informasi, kesehatan, dan harapan masa depan yang lebih baik. Tanpa kehadiran institusi pendidikan yang berdaya, siklus kemiskinan dan keterbatasan akan sulit diputus. Oleh karena itu, memastikan kualitas pendidikan dapat menjangkau pelosok negeri adalah mandat konstitusional dan moral yang harus diwujudkan. Melalui aksi Project Based Learning ini, saya telah mengubah keterbatasan lingkungan menjadi keunggulan belajar. Hasilnya, murid tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mendapatkan keterampilan hidup. Contoh yang pertama yaitu peningkatan gizi, yang mana murid dan komunitas mendapatkan alternatif sumber protein yang mudah ditanam dan bergizi, serta membantu mengatasi isu gizi di pedalaman. Yang kedua, keterampilan kewirausahaan sederhana, yaitu murid belajar bahwa limbah pun dapat diubah menjadi produk bernilai ekonomi dan menumbuhkan jiwa mandiri. Yang ketiga adalah relevansi pembelajaran, yaitu murid menjadi sangat termotivasi karena mereka melihat ilmu yang dipelajari di kelas terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka sebagai anak pekebun sawit. Proyek ini diterapkan sebagai pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, yaitu yang pertama mata pelajaran IPA atau sains, mempelajari siklus hidup jamur dan kandungan gizi yang ada pada jamur serta manfaatnya bagi tubuh. Yang kedua, mata pelajaran matematika, yaitu menghitung rasio campuran bahan makanan lain dengan jamur hingga menjadi olahan makanan yang lezat dan sehat, dan menghitung biaya produksi. Selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat teks prosedur, label kemasan, dan mempresentasikan hasil proyek. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran prakarya, yaitu mengolah dan memasak jamur menjadi berbagai menu makanan. Proyek ini menjadi manifestasi dedikasi saya untuk menjembatani pendidikan dan konteks lokal, yaitu mengubah komoditas utama sawit yang selama ini hanya dianggap sebagai sumber pendapatan menjadi sumber belajar yang utuh. Kemudian, mengatasi masalah gizi dan ekonomi, seperti memberikan keterampilan praktis kepada murid dan orang tua untuk menciptakan sumber pangan alternatif yang lezat dan memiliki nilai ekonomi.
Dampak dari aksi yang saya lakukan terlihat nyata. Tingkat kehadiran murid meningkat hingga 95% dalam 2 tahun terakhir. Murid tidak lagi melihat sekolah sebagai tempat yang sulit dijangkau, melainkan sebagai rumah kedua yang selalu menawarkan pengalaman baru. Satu orang atau dua orang yang mewakili. Perasaan saya senang, ramai-ramai juga semangat. Perasaan saya senang hari ini karena bisa masak ramai-ramai dan bisa makan ramai-ramai. Nilai yang dapat dipetik dari proses ini adalah dedikasi seorang guru di daerah terpencil tidak diukur dari fasilitas, melainkan dari konsistensi kehadiran dan hati yang tulus untuk melayani. Kondisi geografis yang sulit mengajarkan saya bahwa pendidikan bukan hanya tentang metode ajar, tetapi juga tentang bagaimana mengubah keterbatasan menjadi sebuah kelebihan. Pada akhirnya, merubah pola pikir guru yang mengabdi di pedalaman bahwa di balik keterbatasan ada potensi yang bisa kita tonjolkan. Pengabdian di SDN 185 Silangpunggu selama 6 tahun adalah perjalanan spiritual yang mengukuhkan keyakinan saya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun mereka berada. Gelar GTK dedikatif adalah pengakuan atas perjuangan ini, yang saya dedikasikan untuk setiap langkah kaki murid saya yang bersemangat untuk menggali hal-hal baru dan ide serta inovasi gurunya di sekolah. Saya berharap kisah ini dapat menginspirasi GTK lainnya untuk tidak pernah menyerah pada tantangan, karena di setiap kesulitan yang kita hadapi, disitulah letak ladang dedikasi yang paling subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranti. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Teti Apriani. Ibu Teti telah menunjukkan bahwa dedikasi sejati lahir dari kepedulian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ketekunan Ibu Teti adalah bukti nyata bahwa pengabdian dapat membawa perubahan yang luar biasa. Ide-ide segar yang Ibu Teti miliki dan semangat kolaborasi Ibu Teti benar-benar sangat menginspirasi. Terima kasih telah menjadi contoh nyata dari seorang pendidik yang berdedikasi. Tetap semangat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.